Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sahabat Radar Selatan. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Ada Kak Imien. Beliau ini salah satu konten kreator di Kabupaten Bulukumba yang selama ini konsen di dunia media sosial, Kak Imien. Nah, kita akan mencoba mengulas tentang pengalaman Kakak Imien mengolah konten-konten kreatifnya di beberapa media sosial yang saat ini mungkin sudah lumayan menghasilkan, Kak. Nah, untuk sahabat Radar Selatan yang mungkin ingin belajar atau ingin memulai menjadi seorang konten kreator, nah kita akan simak sebentar penjelasan dari Kakak Imien tentang trik atau tips-tips agar konten-konten kita itu bisa layak jual gitu, Kakak Imien. Baiklah, Kakak Imien, pertama kali menggeluti dunia konten kreator ini sejak kapan, Kak? Kalau tidak salah itu 2009. 2009. Iya, salah 2009. Lumayan lama ya? Iya, alhamdulillah. Di 2009 awalnya sebenarnya iseng-iseng, maksudnya hanya untuk mendokumentasikan saja. Iya. Kemudian lama-lama alhamdulillah ya ternyata bisa dijadikan pekerjaan. Bisa dijadikan pekerjaan. Iya. Nah, sejak memulai dari awal itu dari mana misalnya? Dulu saya awalnya di YouTube. Oh, YouTube. Iya, di YouTube. Kemudian coba-coba belajar juga di sosial media yang lain. Gitu. Nah, konten-konten yang pertama dibuat itu apa, Kakak Imien? Apa dulu ya? Kalau tidak salah blog-blog wisata. Oh, blog wisata. Jadi blog-blog wisata. Kita dulu itu fokusnya ke wisata-wisata yang baru. Jadi kita membantu ini pelaku-pelaku usaha pariwisata yang baru. Ya bagaimana kita membantu teman-teman itu untuk mempublikasikan. Ya. Jadi awalnya kita mainnya di situ. Membantu mempromosikan. Ya, melalui mempromosikan. konten-konten ini. Nah, dari tahun 2009 sampai 2024 ini berapa tahun? Itu sudah ada pengembangan dari selain YouTube, Kakak Imien? Iya, jadi kan sekarang alhamdulillah juga agak bagus ini, kalau di Facebook kan sudah bisa monet juga, kemudian ada TikTok juga. Jadi kita coba saja semuanya. Betul. Iya. Artinya coba saja ya? Iya, coba saja. Dalam membuat konten-konten itu terinspirasinya dari mana gitu, Kakak Imien? Jadi saya awal-awalnya sebenarnya banyak menonton, Kak. Jadi banyak menonton dari konten kreator yang sudah sukses. Kemudian kita lihatlah bagaimana caranya dibuat konten. Cuma ini, Kak, jadi ada beberapa orang itu yang mau buat konten tapi dia terkendala di peralatan. Gitu. Iya, betul. Jadi waktu itu saya tidak berpikirnya ke situ. Jadi saya belajar ke senior, ya dia bilang mulai saja dulu. Nah, ya mulai saja dulu. Betul. Jadi jangan terkendala ketika dengan peralatan. Jangan monoton pada satu masalah ya, dari solusi lain. Nah, ini satu pelajaran dari Kakak Imien. Nah, sekarang selain YouTube, TikTok dan media sosial yang lain. Nah, dari beberapa media sosial yang Kakak Imien kelola, nah media sosial yang mana yang paling menjanjikan, Kakak Imien? Kalau sekarang sebenarnya lebih bagusnya lebih banyak yang pindah ke ini, ke afiliator. Oh, afiliator. Ya, banyak pindah ke afiliator karena memang harus diakui bahwa kalau di afiliator lebih gampang. Ya beda dengan Facebook dan YouTube, memang harus. Cuma kalau kita mau awal-awal memang terjun jadi konten kreator, ya latihannya memang harus di YouTube. Oh, harus di YouTube karena luar biasa memang kita di situ di tempat. Nah, ini yang menarik. Untuk konten kreator pemula, saran dari Kakak Imien mulai dari YouTube dulu. Nah, mau mulai dari YouTube ini kita mau tahu bagaimana caranya, Kak Imien. Jadi kalau di YouTube itu kan ada syaratnya, Kak. Jadi ada 4.000 jam penayangan, kemudian 1.000 subscriber. 1.000 subscriber. Iya, subscriber. Itu yang harus dikejar. Oh, iya. Baru menghasilkan. Baru memenuhi syarat untuk monetisasi. Ya, setelah itu menunggu lagi PIN dari Google AdSense. Setelah PIN-nya datang, diverifikasi, barulah mulai berpenghasilan.
Nah, proses itu berapa lama Kakak Imin jalan? Tergantung rezeki sebenarnya. Cuma kalau saya bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Tapi kan kesabaran ya akhirnya. Iya, betul ya. Jadi makanya saya bilang tadi, iya betul ya. Kalau mau ditempa di YouTube yang bagus sekali. Iya, kita belajar di situ. Nah ini juga salah satu informasi menarik saya kira. Selain Kakak Imin ini sebagai content creator, ternyata beliau ini seorang pendidik, seorang guru ya Kakak Imin ya. Iya. Guru ya. Sudah ASN nggak? Iya. Oh sudah ASN. Nah ini menarik. Nah bagaimana membagi waktu itu Kakak Imin? Oh ya. Jadi kalau saya biasanya bikin kontennya itu di malam hari. Ya, malam hari atau hari-hari libur. Jadi kalau untuk konten di rumah saya biasanya malam. Kalau untuk konten di luar ke objek wisata biasanya hari libur. Hari libur. Iya, hari libur. Jadi sambil jalan-jalan bikin konten. Betul. Menghasilkan Jadi, misalnya hari Minggu libur itu kita usahakan kunjungi sampai, saya pernah coba itu mulai jam 7 pagi itu sampai pulang ke rumah itu maghrib, itu selesai 9 lokasi yang kita datangi. Seharian ini? Iya, seharian. 9 lokasi, wow. Iya, jadi 9. Dan itu setiap lokasi itu ada bahan untuk konten. Iya, jadi menarik. Istilahnya ini kita menghemat waktu, jadi sekali keluar bisa jadi untuk persiapan beberapa hari. Kalau misalnya kita uploadnya setiap hari, berarti kita keluarnya hari Minggu, itu sudah aman 1 minggu lebih. Iya, 1 minggu lebih aman. Nah ini satu tips lagi bahwa memanfaatkan hari libur, membuat konten untuk stok beberapa hari ke depan. Betul. Nah, artinya ada lagi ada waktu untuk memikirkan konsep apa lagi yang akan dibuat ke depan gitu. Ada waktu untuk istirahat. Ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk keluarga yang terpenting Kakak Imin. Betul. Selain itu Kakak Imin, apa yang menjadi kendala Kakak Imin dalam membuat konsep untuk sebuah konten gitu? Sebenarnya yang bagi teman-teman ini yang baru mulai itu biasa mereka terkendala ke peralatan. Teman-teman itu banyak teman-teman yang membuat konten itu mereka terlalu mau perfect. Jadi harus menunggu kamera, harus menunggu drone apa segala macam gitu kan. Padahal kalau kita lihat di YouTube lah misalnya, itu tidak, justru banyak yang konten kreator yang sederhana. Tapi memang bagus. Jadi lebih ke konsepnya saja sebenarnya. Tidak apa yang kita mau tawarkan. Punya peralatan yang mahal. Betul. Ya. Nah, cukup memanfaatkan fasilitas yang ada. Apa yang ada. Saya sampai sekarang masih pakai HP. Masih pakai HP. Masih pakai HP. Tapi mungkin HP-nya yang luar biasa juga. Nah, dalam konsep-konsep konten kreator ini, apa yang menjadi tantangan terberat dalam membuat sebuah konten? Apakah kan tidak harus monoton, misalnya pariwisata? Iya. Jadi tantangan berat jadi konten kreator itu kalau menurut saya konsisten. Konsistensi betul. Itu. Karena memang ada kita akan dipertemukan dengan titik jenuh. Betul. Yang capek-capek mengedit, mengupload jauh-jauh apa segala macam, viewersnya sedikit. Betul. Giliran kita asal-asalan, viewersnya banyak. Itu menarik juga. Iya, banyak begitu teman-teman. Dan hampir di semua sosial media saya itu seperti itu. Jadi nggak tahu seperti apa ini algoritmanya. Kalau kita asal-asalan, justru banyak viewersnya. Iya, konten yang diandalkan justru sepi. Betul. Iya. Nah ini menarik. Tidak harus perfect, tidak harus yang wow. Ternyata yang biasa-biasa, konten-konten yang biasa saja sudah banyak viewers ya. Betul. Nah, Kakak Imin selain YouTube channelnya, sudah berapa akun YouTube channelnya Kakak? Kalau sekarang fokus ke satu akun, ya ada beberapa yang dikelola sebenarnya. Cuma saya fokusnya ke satu dulu karena waktu yang sudah ini. Nah, ini selain konsistensi, fokus ya. Iya, betul. Nah, yang ada juga yang menarik dari Kakak Imin ini, beliau ini punya seorang anak yang juga konten kreator ternyata. Iya. Sejak umur berapa Kakak Imin itu? Dia mulai mengupload video di YouTube itu berapa ya? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Iya, jadi kelas 4 SD. Alhamdulillah itu mulai berpenghasilan kelas 3 SMP. Sampai kelas 3 SMP. Artinya kurang lebih 4 tahun. Luar biasa. Nah, itu Pak, itu belajar otodidak atau Kakak Imin yang gimana? Bagaimana?
Jadi sebenarnya saya lupa saja. Jadi saya biarkan dia mengedit sendiri. Paling yang saya ajar itu untuk settingan-settingannya di channel YouTube-nya seperti apa, yang begitu-begituan saja. Mengedit sendiri? Mengedit sendiri. Kelas 4 sudah bisa mengedit sendiri. Luar biasa Kakak Imian ya. Nah, tadi soal konsistensi, kemudian fokus. Nah, selain itu apa lagi Kakak Imian yang harus dimiliki sebagai konten kreator? Perluas jejaring lah. Gitu. Iya, jadi kan memang ketika kita memulai untuk menjadi konten kreator, berarti otomatis circle kita harus circle konten kreator juga. Betul. Jadi supaya kita bisa saling menyemangati. Jadi ketika kita jenuh, kita ketemu dengan teman-teman, ya semangat kita tumbuh lagi. Iya memang. Jadi circle juga turut mempengaruhi Kakak. Betul. Iya, betul. Circle mempengaruhi. Nah, kalau di host di Kabupaten Bulukumba ini kan Kakak Imin kebanyakan kontennya mungkin di daerah ya, di Kabupaten Bulukumba ini. Nah, untuk circle-nya dan ini ada komunitas tersendirinya ya? Iya ada. Jadi kalau di YouTube ada, di TikTok juga ada. Jadi memang kita sengaja untuk membuat itu supaya kita bisa saling menyemangati, saling berbagi informasi, berbagi ilmu ya. Iya, berbagi ilmu. Nah, yang menarik tadi soal anaknya Kakak Imin yang sejak kelas 4 SD itu sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang. Sudah sekarang kelas 3 SMA. Wih. Iya. Sudah kelas 3 SMA. Ini udah berapa tahun? Dan masih konsisten sampai sekarang? Iya, alhamdulillah masih. Nampak sih sudah menghasilkan kayaknya? Iya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu ini kira-kira digit 2 atau gimana? Iya, dia lebih kencang dari saya sebenarnya. Lebih kencang. Jadi kalau biasanya kalau anaknya kencang, bapaknya lebih kencang, terbalik. Masya Allah. Nah ini juga mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk sahabat Radar Selatan ke depan. Ini kan lagi booming ini soal Facebook, apa itu? Facebook Pro. Facebook Pro. Nah, mungkin Kakak Imin main di Facebook Pro juga? Iya, main juga. Boleh lah bagi-bagi tips untuk. Iya, kalau di Facebook Pro itu saya belum monet. Ya, belum monet karena memang di Facebook sama di YouTube itu kurang lebih pertarungannya hampir sama lah. Iya. Cuma kalau menurut saya itu lebih enak dapat penontonnya kalau di Facebook. Lebih mudah ya? Iya, lebih mudah. Mungkin algoritmanya seperti itu atau saya juga tidak tahu. Karena memang justru di Facebook Pro itu banyak sekali yang ibu-ibu rumah tangga yang berhasil itu. Nah, ya, itu yang keren, yang bunda-bunda. Yang bunda-bunda betul. Memang keren. Karena memang harus diakui ini Facebook istilahnya dia aplikasi yang tidak sengaja dibuka. Iya. Dia buka HP otomatis dia itu muncul sendiri ya? Otomatis diklik. Beda YouTube. Iya, beda YouTube. Mungkin lebih friendly lah kalau Facebook Pro ini. Ini agak mirip-mirip dengan TikTok kayak. Iya, betul. Yang apa istilahnya FYP ya? Iya, betul. Nah, kalau di Facebook mungkin istilahnya begitu diupload muncul di beranda teman-temannya. Iya. Nah, di Facebook sendiri selain Facebook ada TikTok. Kakaknya main TikTok juga ya? Iya, kalau di TikTok itu saya mainnya di afiliator. Afiliator? Iya, afiliate. Jualan. Oh iya. Nah, untuk jadi afiliator bagaimana caranya, Kak? Kalau untuk di afiliator, menjadi afiliator itu bisa syaratnya 1.000 followers atau daftar pakai KTP. Oh. Iya, kalau cara simpelnya daftar pakai KTP. Nah, itu daftar pakai KTP. Untuk yang akun pemula ya? Iya, akun pemula. Iya, jadi enaknya kalau di affiliate itu di TikTok tidak mesti ada syarat berapa followers. Kalau kita daftar pakai KTP. Iya, pakai kartu identitas. KTP biasanya. Itu bagusnya. Kemudian alhamdulillah itu kalau bukan berarti membandingkan ini, kalau menurut saya lebih cepat berpenghasilannya di TikTok. Iya. Nah, ini juga. Untuk pemula ya. Iya. Kalau misalnya tidak tertarik dengan YouTube atau Facebook, TikTok salah satu solusinya. Juga lagi-lagi itu di konsistensi memang harus fokus. Fokus konsisten di situ. Tidak perlu pikir alat yang bagaimana ya. Cukup alat sederhana HP yang bisa digunakan. Nah, untuk jadi TikTok akun TikTok affiliate itu gimana caranya, Kakak? Jadi kita daftar saja. Daftar ada aplikasinya, kemudian itu daftar pakai KTP.
Ya biasanya prosesnya itu tidak sampai setengah jam, tidak sampai setengah jam ya sudah bisa jualan. Sudah bisa jual. Iya. Kita yang menjual atau Jadi kita bikin, bahannya orang yang kita? Iya, jadi bahannya orang, kita buatkan video, kita buatkan kontennya. Jadi apa ibaratnya? Jadi kita membantu itu toko itu untuk mempromosikan jualannya. Dan sudah pasti dapat benefit Iya, dari ada situ, betul, ya? ada komisinya. Nah ini jadi sambil apa ya? Eksis juga ya, Iya, di, betul. di media sosial ya berpenghasilan. Iya, berpenghasilan juga. Nah, Kakak Imian, menurut Kakak Imian untuk jangka waktu lama ke depan. Iya. Nah, apakah ini konten kreator ke depan ini apakah punya peluang lebih bagus lagi ke depan atau gimana menurut Kakak? Iya, bagus sekali sebenarnya. Makanya kalau saya pribadi ini konten kreator itu sudah saya jadikan pekerjaan. Walaupun mungkin penghasilannya belum terlalu banyak, cuma saya menganggap itu pekerjaan supaya saya lebih serius lagi untuk menjalaninya. Betul. Jadi saya lebih ke mensugesti diri saya bahwa ini pekerjaan. Dan sudah banyak teman-teman yang berpenghasilan lumayan dari itu. Iya. Di circle-nya Kakak Imian ini ada berapa orang konten kreator? Kalau di YouTube itu sekitar 20-an kayaknya. Untuk Bulukumba? Iya, 20-an. Tapi banyak juga yang tidak masuk. Tidak masuk. Iya. Kalau di total Bulukumba banyak sekali. Banyak sekali ya. Banyak. Bahkan banyak yang punya lebih dari satu akun. Iya, kan, rata-rata begitu ya, rata-rata. Nah, itu dan kalau di misalnya teman-teman mau main di YouTube atau di Facebook Pro itu kan biasanya ide konten itu, mencari ide konten ide yang konten, betul, iya, betul. ide konten. Nah, kalau menurut guru-guru saya itu beliau bilang ya untuk menemukan ide konten cari saja apa yang paling mudah kamu kerjakan yang kira-kira ide konten itu bisa menghasilkan ratusan bahkan ribuan video. Saya tertarik dengan ini sebenarnya. Ada di Sumpah Labu itu di Bone. Iya. Ya kurang lebih si Tinjau Loik itu ya. Jadi di Sumpah Labu yang itu puluhan. di Sumatera. Iya. Nah kalau di Bone itu mereka keren sekali di situ. Jadi itu sebenarnya kalau menurutku paling ya enak sekali di situ. enak ide kontennya itu. Bagus karena maksudnya tidak terlalu butuh effort yang besar, tapi pasarnya jelas. Ya pasarnya jelas. Dan mungkin dalam satu kali membuat konten itu bisa berapa episode ya? Iya, jadi mereka itu kalau saya tanya teman-teman di sana, satu hari ke sana sudah bisa stok sampai 1 minggu bahkan lebih. Nah itu. Kalau kita di media massa di Radar Selatan ini biasanya liputan-liputan investigasi, liputan-liputan yang feature news. Itu sekali jalan biasa Kak. Itu kita bisa buat beberapa berita beberapa kali edisi. Saya kira seperti itu. Nah, selain menjadi konten kreator yang pemula, nah, ketika konten itu berjalan, nah apa yang harus dilakukan selanjutnya Kak? Jadi hampir semua platform itu menyediakan kita jadi semacam apa namanya itu ya? Kalau di YouTube namanya YouTube Studio. YouTube Studio. Jadi di situ kita bisa lihat. Jadi baik itu di Facebook, TikTok ada rata-rata ada begitunya. Jadi mereka memberikan kita data analitik ya, data. Di situ di data itu terlihat jenis konten apa yang disukai oleh penonton kita. Kemudian penonton kita dari mana, usianya berapa. Iya, ada grafiknya. Nah, kalau biasanya sih orang-orang melihat dari situ untuk menentukan konten berikutnya. Untuk menemukan niche-nya ya. Iya, betul ya. Passionnya, misalnya visionnya Kakak Imian ini ternyata misalnya dia lebih bagusnya ke konten-konten pariwisata ya. Iya, betul ya. Fokus di situ saja. Iya, betul. Tidak perlu pikir lagi yang lain. Betul. Nah, Kakak Imian, selanjutnya apa yang Kakak Imian akan lakukan ke depan ini? Untuk mengembangkan ini konten kreator. Terus belajar. Ya, jadi ilmu itu terus terus bertumbuh gitu. Apalagi semua platform itu selalu memperbaharui gitu. Jadi ada algoritmanya itu berubah-ubah. Nah, ini harus kita pelajari, baik itu belajar dari senior-senior ataupun dari komunitas-komunitas kita. Nah, gitu kan. Kakak Imian ini salah satu pengguna media sosial yang memanfaatkan media sosial untuk menghasilkan cuan ya. Iya, betul. Nah, saya kira ini menjadi motivasi untuk teman sahabat Radar Selatan ke depan yang mungkin tertarik jadi konten kreator. Nah,
bagi sahabat Radar Selatan yang mungkin tertarik untuk memulai sebagai konten kreator atau ingin mengembangkan kontennya, mungkin bisa bisa dituntun ke bisa. Jadi ini kalau sekarang saya sedang mendampingi ada anak SMP itu yang pintar menggambar. Itu sementara kita dampingi, kita berikan fasilitas. Jadi kontennya dia mungkin menggambar. Iya, menggambar. Saya bilang sayang sekali itu kamu punya skill menggambar, kemudian tidak dipublikasikan. Siapa tahu ini bisa jadi keran rezekimu juga. Gitu ya. Itu kita dampingi, kita belikanlah apa kebutuhannya. Kita belikan. Ini sementara berjalan. Iya, nah, Kakak Mian ini sekali lagi ya, bahwa yang menarik dari Kakak Mian ini selain beliau guru ASN, beliau juga konten kreator yang ya sudah cukup lumayan ya berpenghasilan. Kemudian anaknya juga mulai dari kelas 4 SD sampai sekarang kelas 3 SMA masih fokus di situ. Bahkan katanya penghasilannya lebih besar ya. Iya, alhamdulillah. Nah, ini salah satu inspirasi untuk sahabat Radar Selatan. Semoga ini bisa memotivasi kita semua. Mungkin sebelum mengakhiri podcast hari ini, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan Kak Mian? Jadi saya teringat kata-kata guru saya bahwa apapun skill yang kita miliki itu harus dipublikasikan. Jadi jangan sampai skill kita itu kita yang menikmatinya sendiri. Pendam sendiri. Iya, betul. Jadi dieksplor saja, kemudian dibutuhkan support dari orang tua. Jadi mudah-mudahan sih ke depannya image tentang konten kreator ini bisa masuklah ke orang tua bahwa ini bisa menjadi pekerjaan. Betul. Jadi pekerjaan itu tidak mesti harus di kantor dan apa segala macam. Ya mudah-mudahan paradigma yang tentang pekerjaan ini bisa lebih meluas lagi. Nah, artinya dukungan lingkungan keluarga betul. juga ya. Iya. Ceritanya mengarahkan anaknya untuk sesuai bakatnya media sosial secara positif. Nah, ini menarik sekali. Saya kira podcast hari ini cukup menarik. Terima kasih Kakak Mian atas motivasi dan inspirasinya. Mudah-mudahan apa yang Kakak Mian sampaikan ke sahabat Radar Selatan menjadi inspirasi yang ingin menjadi konten kreator. Terima kasih sahabat Radar Selatan sekalian. Itulah tadi diskusi kita, ulas singkat tentang pengalaman dari Kakak Mian, salah satu konten kreator di Bulukumba yang ya sudah lumayan berhasil. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat, menjadi inspirasi, memotivasi sahabat sekalian, sahabat Radar Selatan sekalian, sampai sukses ke depannya di media sosial. Manfaatkanlah, pesan terakhir adalah manfaatkanlah media sosial yang ada, jangan pernah menyerah ya. Betul. Dan tetap fokus dan tingkatkan skill dan kreativitas. Saya kira itu cukup. Sekian sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.